warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih tetap bisa bertemu kembali. Mengapa kalimat alhamdulillah wa syukurillah ini penting saya ucapkan? Karena tadi pagi pukul 3.30, jadi sebelum waktu sholat subuh, admin Hersubeno Point memberi laporan bahwa akun Hersubeno Point itu tidak bisa dibuka. Jadi tulisannya seperti ini. Channel ini tidak tersedia di negara Anda. Saya penasaran, kemudian saya mencoba membuka channel Hersubeno Point dan memang kemudian ada tulisan seperti ini. This channel is no longer available. Unsubscribe if you like to remove it. Jadi kelihatannya memang ada yang mencoba merasa terganggu dengan channel ini. Kenapa? Karena sejak awal saya memang agak bingung dengan pemberitahuan dari YouTube. Selalu setiap kali upload konten-konten di Hersubeno Point itu terkena limited, terkena pembatasan. Artinya iklan dan sebagainya tidak bisa masuk. Dan ketika dicek apa pemberitahuannya, yakni berkaitan dengan seksual dan nudity. Jadi berkaitan dengan seks dan konten-konten bergambar porno alias telanjang. Ini tentu agak lucu gitu. Kenapa? Karena konten ini memang tidak dimaksudkan untuk konten esek-esek semacam itu. Konten ini adalah konten portal berita, Forum News Network, dan kemudian isinya berbagai ulasan masalah sosial, politik, dan budaya. Tapi jujur saja, konten politiknya itu memang jauh lebih dominan. Ini tentu saya berkaitan dengan background saya sebagai seorang jurnalis yang cukup lama berkecimpung di dunia politik dan kemudian juga pertahanan dan keamanan. Jadi lebih banyak konten-kontennya berkaitan menyoroti masalah-masalah politik. Mulai membahas masalah TNI, polisi, lembaga DPR, lembaga kepresidenan, dan sebagainya. Jadi nggak mungkin dong masa saya membicarakan seorang presiden, saya membicarakan lembaga TNI, membicarakan kepolisian, membicarakan anggota DPR, itu berkaitan dengan seksual dan nudity dan ketelanjangan. Nggak mungkin, kecuali kalau memang ada kasus seorang anggota DPR yang terlibat dalam kasus esek-esek atau ada seorang menteri dalam kasus esek-esek. Tapi tentu saya tidak akan pada poin mengeksploitasi dari ketelanjangan mereka, tapi saya tentu lebih melihat dari angle politiknya. Nah, tetapi kalau kemudian saya telusuri, Anda semua masih tetap bisa menonton channel saya. Anda masih bisa like, memberi komen, kemudian share dan subscribe channel saya. Jadi ini agak menarik kasusnya. Tadinya saya menduga bahwa orang di Indonesia tidak lagi bisa mengakses akun ini. Orang bisa menggunakan VPN seperti yang terjadi pada channelnya Front TV milik Front Pembela Islam. Tetapi khusus untuk channel saya ini ternyata orang masih tetap bisa mengakses dari Indonesia tanpa menggunakan VPN, tanpa pindah lokasi negara. Jadi artinya ini memang hanya sekedar diblok, mungkin dampaknya pada sisi algoritma. Mengapa? Kemudian karena orang kalau sengaja men-search akun saya, dia tidak akan ketemu yang muncul tadi itu berupa pemberitahuan bahwa channel ini sudah tidak tersedia. Jadi targetnya memang si penyerang ini, satu dari sisi algoritma saya tidak bisa dicari, dan kedua tentu orang bisa rame-rame unsubscribe channel ini. Mengapa? Karena memang disebutkan bahwa itu tidak tersedia lagi. Jadi please pada Anda viewer dari Hersubeno Point untuk tetap like, komen, kemudian nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda tetap mendapat pemberitahuan setiap kali ada konten-konten yang baru. Pagi ini saya sementara belum bisa membuat konten perkembangan dari aksi unjuk rasa 18-12 kemarin, karena saya masih fokus pada soal-soal teknis mengapa kemudian akun ini diserang. Tapi kabar baiknya seperti itu tadi, dan saya pagi ini mencoba membuat upload ini. Saya ingin memberikan klarifikasi mengapa akun-akun seperti ini penting untuk tetap Anda dukung. Karena bagaimanapun sebagai seorang jurnalis, saya berkewajiban untuk tetap menyuarakan suara-suara kritis terhadap pemerintah. Memang tugas jurnalis itu seperti itu. Dalam demokrasi kan jurnalis atau media itu disebut sebagai salah satu fitur terpenting dari kebebasan berdemokrasi. Kalau kemudian kita tidak bebas lagi dalam demokrasi,
Kalau kita tidak lagi bebas untuk menyuarakan kebebasan pers, maka itu adalah indikator sebuah negara sudah tidak lagi demokratis. Kita baru saja belum lama ini mengetahui sama-sama dan kemudian banyak juga yang meratapi karena tayangan Indonesian Lawyer Corps dari TV One yang selama ini banyak menyuarakan suara-suara kritis tetapi cukup berimbang, kemudian dimati surikan atau dicuti lamakan dari TV One. Nah, kemudian kalau sekarang ada suara-suara kritis yang muncul di media sosial juga coba dibungkam dengan cara-cara memblok atau memberikan laporan tertentu kepada YouTube, ini tentu saja merupakan kabar semakin memburuknya demokrasi di Indonesia. Mengapa penting ada suara-suara kritis? Karena kita tahu saat ini bagaimanapun di parlemen itu sudah tidak lagi berimbang. Suara pendukung pemerintah sangat dominan, partai-partai pendukung pemerintah sangat dominan, sementara suara-suara oposisi itu hanya diwakili oleh PKS dan Demokrat. Suaranya cukup kecil, tidak signifikan, sehingga kemudian mengapa undang-undang semuanya apapun yang dimulai oleh pemerintah dijustifikasi, disahkan oleh DPR. Civil society pun sekarang kita melihat kan terpecah gitu. Kelompok-kelompok yang mendukung pemerintah rupanya sekarang melihat sesuatu yang tidak tepat, mereka juga tetap diam. Kenapa? Karena bias posisinya. Misalnya dalam kasus 6 orang laskar FPI. Dan mereka, karena mereka sentimen pada FPI, kemudian mereka tidak bersuara bahwa ini persoalan kemanusiaan, bukan hanya persoalan kemudian Anda suka atau tidak suka kepada FPI. Jadi persoalannya bukan itu. Sementara kalau kemudian media-media mainstream juga karena ada kepentingan dari para pemilik modal, kepentingan politik dari pemilik media, juga tidak bersuara kritis, di mana saluran suara kritis itu akan muncul. Karena itu akun-akun seperti ini, akun seperti Hersubnopoil, Rocky Gerung channel yang juga saya kelola, atau akun Said Didu, Manusia Merdeka dan sebagainya, penting untuk terus disupport. Jadi please bantu saya, bantu kami, bantu Indonesia untuk tetap mengawal demokrasi dengan subscribe dan kemudian share, like, notifikasi akun-akun yang sifatnya kritis. Orang kemudian bertanya, kelihatannya akun ini atau channel ini tidak cukup berimbang karena selalu sifatnya kritis kepada pemerintah. Saya ingin memberikan penjelasan bahwa media itu memang harus bersifat kritis terhadap pemerintah. Kalau kemudian mereka kritis terhadap pemerintah, itu sifatnya adalah bersifat advokasi. Jadi kesannya ketika bersifat advokasi itu memang memihak, dan media itu memihak pada kepentingan publik, bukan kepada kepentingan golongan, apalagi kepada kepentingan pemerintah. Itu saja pemberitahuan dari saya. Mudah-mudahan blokade terhadap Hersubnopoil ini tidak terus berlangsung, dan saya mengepil kepada para pelaku pemblokadean ini untuk segera menghentikan aksi-aksi Anda, karena dampaknya dalam jangka panjang ini sebenarnya buruk buat masa depan Indonesia. Kita sepakat pada reformasi tahun 98 dulu untuk menjadikan Indonesia jauh lebih baik, negara yang demokratis, maju, yang nyaman didiami oleh semua kelompok dan berbagai golongan tanpa memandang latar belakang politik, agama, suku, ras, dan sebagainya. Saya Hirsun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.